kabarnya? Meski di rumah aja, semoga kalian baik-baik aja ya. Untuk memulai ibadah pada hari ini, mari kita pujikan lagu Tiba Saatnya. Untuk memulai persekutuan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat Engkau kumpulkan bersama-sama Tuhan, meski melalui online Tuhan, untuk bersekutu bersama Tuhan. Kami mohon Engkau berkati rangkaian PD pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan PD pada hari ini Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pak Revo, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan,
Puji Tuhan, kita kembali dipersatukan dalam persekutuan remaja muda GKJ dengan merican saat ini. Mari sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur untuk berkat-Mu. Kami boleh bersama mendengarkan sabda firman-Mu, kami boleh merenungkannya dan kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami lepas hari. Mampukan kami Bapa untuk kami mengerti dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius ayat pasal 13 ayat 1 sampai 9. Di sini diberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumi dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaannya kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah mati terbit, layulah ia dan menjadi kering karena ia tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengibinya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan dengan ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia datang dengan tipu daya kayaannya mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian Tuhan bacaan firman Tuhan. Di sini kita bisa melihat respon tiap-tiap orang di dalam menerima firman Tuhan. Hatinya itu diumpamakan sebagai tanah yang ada di pinggir jalan, kemudian diumpamakan sebagai tanah yang berbatu-batu, kemudian ada yang diumpamakan sebagai tanah yang ditanami oleh semak berduri sehingga benih yang ditanam itu terhimpit. Dan yang terakhir adalah tanah yang subur yang siap menerima benih untuk tumbuh dengan subur. Di tanah di pinggir jalan itu diumpamakan sebagai hati orang yang menerima firman Tuhan, yaitu benih yang ditaburkan itu dengan senang hati, dengan lapang. Namun karena di pinggir jalan itu terbuka dan banyak yang dapat mencuri atau mengambilnya, diumpamakan sebagai burung-burung, sehingga firman yang ditaburkan di tanah itu dengan segera dapat diambil atau dicuri oleh hal-hal di luar daripada firman itu, sehingga menyebabkan orang itu tidak lagi percaya pada firman itu dan firman itu hilang dari dirinya. Yang kedua yaitu tanah yang berbatu. Benih yang ditaburkan di tanah tersebut, dia memang tumbuh, tapi tidak dapat berakar. Kenapa tidak dapat berakar? Karena dari bentuk batu atau susunan dari batu menyebabkan benih tidak bisa merambatkan akarnya ke dalam tanah, sehingga terhambat dan akhirnya matilah benih itu. Perumpamaan itu sebagaimana hati manusia yang menerima firman, yaitu benih tadi. Awalnya dia berbunga-bunga, dia beriang-riang, dia bersemangat sehingga benih itu tumbuh. Namun kadang juga
dia tidak lagi bersemangat, tidak lagi menggebu-gebu, sehingga dia tidak lagi menerima firman itu, dan firman itu layu atau mati. Perumpamaan yang ketiga yaitu tanah yang ditumbuhi oleh semak berduri. Benih yang ditaburkan di semak berduri awalnya dia tumbuh karena juga posisi tanah yang baik, juga terdapat tanaman yaitu semak berduri. Namun setelah bertumbuh makin tinggi, benih tersebut tidak dapat bertahan lama karena ia terjepit oleh semak berduri yang sudah tumbuh di tanah tersebut. Hal tersebut mengungkapkan atau mencerminkan hati seorang yang menerima benih firman Tuhan dengan sukaria, dengan sukacita awalnya, sehingga firman itu bertumbuh di dalam hatinya. Namun di dalam hati juga dia menyimpan tekanan-tekanan, dia menyimpan permasalahan-permasalahan, dia menyimpan kepahitan-kepahitan, sehingga kepahitan, kemarahan tadi mengimpit firman tersebut, sehingga firman tersebut tidak dapat bertumbuh, malah melainkan mati. Lebih menang daripada masalah tadi lebih besar, masalah tadi lebih menghimpit, sehingga firman tersebut mati. Jadi bagaimana kita bisa memprioritaskan firman lebih daripada permasalahan kita, sehingga firman lebih bisa hidup daripada semak berduri tadi. Di tanah yang keempat dimakan sebagai tanah yang subur. Jadi ketika benih disiram atau ditaburkan ke tanah tersebut, benih tersebut tumbuh, segera berbuah berlipat-lipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 40 kali lipat. Saudara-saudaraku yang terkasih, remaja-remaja GKJ Kemampuan Merican, kita sebagai remaja tertantang di era-era saat ini untuk kita lebih bisa menerima sabda firman Tuhan, sekaligus kita bisa menjaga dalam hati, dan kita juga bisa membuatnya bertumbuh, tidak diambil oleh sekeliling kita, tidak dihimpit oleh permasalahan, tidak dihimpit oleh kepahitan, tidak dihimpit oleh cobaan, sehingga benih-benih firman tersebut bisa tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Shalom. Mari kita doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur untuk sabda firman yang boleh kami terima saat ini, di mana hati kami diperwawakan sebagai tanah tempat Engkau menaburkan firman pada kami. Biarlah hati kami Bapa menjadikan tanah yang subur yang menerima firman-Mu itu, dan menjadikannya bertumbuh, berkembang, berbuah berlipat-lipat, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sama kami. Kami naikkan syafaat kami ya Bapa untuk beberapa hal. Yang pertama, di tengah-tengah pandemi ini, tolong Bapa Engkau yang Maha Kuasa yang melindungi kami remaja, pemuda di mana-mana berada, sehingga boleh senantiasa dalam kondisi sehat, sukacita, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilepaskan daripada yang jahat. Berdoa buat kami yang berstudi, berdoa buat kami yang bekerja, sehingga kami dimampukan menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik, sehingga nama Allah dipermuliakan melalui setiap pekerjaan kami selesaikan, dan di atas setiap keberhasilan dan kesuksesan kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, sehingga boleh senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya, dilepaskan daripada yang jahat. Inilah doa dan syukur kami pada surga yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian sahabat-sahabat kalian, persembahan kita saat ini, tetap semangat, salam sehat, puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih untuk Pak Revo yang telah membawakan firman pada hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkan. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Untuk menutup PD pada hari ini, mari kita pujikan Kami Terima.
Oke teman-teman, PD pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.